Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran Pancasila. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa terlebih dahulu dengan harapan kegiatan kita akan diberikan kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah teman-teman mahasiswa, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam mata kuliah Pancasila. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, Pancasila tentunya kita tahu adalah sebagai dasar ideologi bangsa. Nah, sebagai ideologi bangsa, Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan landasan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk hari ini materi kita akan melanjutkan terkait dengan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Tapi yang pertama di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu etika. Etika itu adalah kajian ilmiah terkait dengan etiket atau moralitas. Nah, secara etimologis atau secara asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Artinya adalah watak atau watak kesusilaan atau adat. Istilah etika atau istilah etiket identik dengan moral yang berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah mos, atau dalam hal ini diartikan jamak, yang berarti juga adalah adat atau cara hidup. Moral atau moralitas digunakan untuk perbuatan yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk mengkaji sistem nilai yang ada. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pengertian etika di atas, jadi dapat kita simpulkan bahwa etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan moral atau akhlak. Nah, itu tadi adalah pengertian tentang etika. Selanjutnya, berkaitan dengan materi Pancasila sebagai etika, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu aliran-aliran etika sebelum kita membahas tentang kaitannya Pancasila sebagai sistem etika. Aliran etika di sini ada 3. Yang pertama adalah etika keutamaan. Yang dimaksud dengan etika keutamaan adalah etika yang membahas tentang perbuatan manusia yang baik dan buruk. Dan yang kedua adalah etika teleologis. Artinya bahwa etika ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan itu dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Jadi etika yang kedua ini menjelaskan ada tidaknya dampak dari penerapan etika tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga itu adalah etika deontologis, yaitu kewajiban moral sebagai hal yang benar dan yang bukan. Jadi dari ketiga etika inilah nanti maka akan dikaitkan dengan Pancasila sebagai sistem etika, di mana Pancasila yang kita tahu itu digunakan sebagai ideologi bangsa. Nah, di Indonesia etika yang digunakan adalah etika Pancasila. Itu tadi adalah etika-etika yang bisa kita pelajari, tetapi itu belum diterapkan di Indonesia, dan di Indonesia sendiri menggunakan etika Pancasila. Etika Pancasila di sini adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam aspek kehidupannya. Etika Pancasila lebih dekat pada pengertian etika keutamaan, karena seperti yang kita ketahui tadi, etika keutamaan itu membahas tentang perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Nah, itu adalah etika Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Jadi penerapan Pancasila sebagai sistem etika tentunya ada hal-hal yang melatar belakangi. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang melanda Indonesia sehingga melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi urgensi Pancasila digunakan sebagai dasar ideologi dan dijadikan sebagai sistem etika, itu yang pertama kita ketahui bahwa banyaknya kasus korupsi yang melanda di Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua,
masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga merusak semangat toleransi antar umat dalam beragama. Seperti materi yang telah kita pelajari sebelumnya, kita membahas tentang aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, baik di luar Indonesia, itu masih banyak sekali. Dan itu mempengaruhi sedikit banyak, mempengaruhi pemahaman masyarakat Indonesia terkait dengan kegiatan terorisme. Oleh karena itu, Pancasila perlu dihadirkan dengan alasan meminimalisir kegiatan terorisme. Dan yang ketiga, masih terjadi pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Nah, yang keempat, masih adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Dan yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan Indonesia. Dan yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Oleh karena itu, urgensi Pancasila sebagai sistem etika dan diterapkan di Indonesia itu mulai sekarang harus mulai dijalankan. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa harus Pancasila sebagai sistem etika? Nah, kembali lagi bahwasannya Pancasila selain dijadikan sebagai ideologi, juga dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan setiap aktivitas dan juga dilaksanakan oleh negara untuk mencapai cita-citanya. Mengapa harus Pancasila? Jawabannya adalah Pancasila sebagai sistem etika karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, karena Pancasila dijadikan sebagai ideologi, maka Pancasila juga dijadikan sebagai sistem etika di Indonesia. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh realitas nilai dalam Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan akan menghasilkan nilai spiritualitas, ketaatan, dan toleransi. Dan contoh yang kedua, nilai kemanusiaan menghasilkan nilai kesusilaan, tolong-menolong, penghargaan, penghormatan, kerjasama, dan lain-lain. Jadi, contoh realitas nilai dalam Pancasila yang pertama akan menumbuhkan nilai ketuhanan. Dan yang kedua akan menumbuhkan nilai kemanusiaan. Dan yang ketiga adalah nilai persatuan yang menghasilkan nilai cinta tanah air, pengorbanan, dan lain-lain. Dan yang keempat adalah nilai kerakyatan menghasilkan nilai menghargai perbedaan, kesetaraan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan menghasilkan nilai kepedulian, kesejajaran, ekonomi, kemajuan bersama. Nah, contoh realitas ini adalah contoh penerapan yang menerapkan sila-sila dalam Pancasila. Artinya, ketika masyarakat bisa menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila, maka akan terbentuk jiwa yang berketuhanan, jiwa berkemanusiaan, kemudian memiliki nilai persatuan, kemudian juga akan memikirkan kerakyatan, dan yang terakhir adalah adanya sifat keadilan. Nah, itu tadi adalah contoh realisasi dari Pancasila apabila diterapkan dalam setiap diri masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir di sini Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara, karena dengan Pancasila maka akan terbentuk moralitas, karena moralitas memegang kunci sangat penting dalam mengatasi krisis. Kalau krisis moral sebagai hulu dari semua masalah, maka melalui moralitas pula lah krisis itu dapat diatasi. Jadi kalau yang menjadi krisis moral itu adalah sumbernya, maka yang menjadi penyelesaiannya adalah memperbaiki moralnya. Kembali lagi untuk memperbaiki moral itu, kita akan kembali lagi menerapkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kemudian yang kedua, moralitas individu ini terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga akan tampak perbedaan antara masyarakat yang bermoral tinggi dan yang bermoral rendah. Jadi ketika kita bisa menerapkan nilai-nilai itu dalam diri kita, maka setiap individu itu akan terakumulasi menjadi moralitas sosial, sehingga di masyarakat itu akan dinilai memiliki moral tinggi, dan apabila keluar dari nilai-nilai Pancasila atau bahkan tidak menerapkan, maka di masyarakat kita akan dianggap tidak memiliki moral. Nah, itu adalah Pancasila sebagai solusi persoalan bangsa dan negara. Nah, sebelum saya mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, pada saat ini ada sedikit tugas yang bisa kita laksanakan bersama, yaitu bagaimana membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila. Itu adalah tugas kita bersama-sama dan tugas kalian yang akan kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya.
Nah, sebelum saya mengakhiri materi pada hari ini, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan, ada kekhilafan dari materi yang saya berikan. Atas segala khilaf saya mohon maaf, atas segala kasih saya ucapkan terima kasih. Apakah kamu Indonesia? Jika iya, maka permasalahan bangsa yang menghantui, hadirkan Pancasila sebagai solusinya. Menjadi pribadi yang penuh inspirasi, mewujudkan Indonesia yang bermasyarakat madani. Terima kasih. Materi kita pada pagi hari ini terkait dengan Pancasila sebagai sistem etika, mudah-mudahan dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari materi hari ini. Saya ucapkan sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.